Jawa Timur dan juga Jawa Tengah disebut sebagai dua daerah di mana suara dukungan untuk Anies Baswedan dinilai lemah sehingga kemudian dipilih Caimin, digandenglah Caimin yang harapannya bisa meraup suara, meraup dukungan dari dua daerah tersebut, termasuk juga berharap ada efek untuk bisa meningkatkan elektabilitas dari Anies Baswedan. Apakah cara ini disebut sebagai cara yang mujarab? Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber, termasuk juga apa strategi Gerindra, apa strategi dari PDIP melihat hal ini. Sudah hadir di samping saya para narasumber yang mewakili Gerindra yaitu Waketum Gerindra Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Ya. Dan juga selaku pengamat politik yang juga pakar dari komunikasi politik Mas Nyarwi Ahmad juga akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam Putri. Baik. Dan juga kita akan dengarkan bagaimana strategi dari PDIP sudah bergabung secara daring dengan Mas Arya Bima. Ini juga merupakan politisi senior dari PDIP. Selamat malam Mas Arya Bima. Mas Arya Bima. Selamat malam. Ya, Mas Arya Bima. Baik. Selamat malam. Dan juga kita akan memperkenalkan narasumber berikutnya, yaitu Wasekjen PKB, Mas Syaiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Syaiful Huda. Malam, Mbak. Baik. Semuanya. Ya. Nah, langsung saja Mas Nyarwi, bagaimana pandangannya melihat ini? Caimin digandeng, akankah kemudian memberikan efek yang luar biasa, terutama itu kalau ngincarnya daerah Jawa Timur, kalau ngincarnya daerah Jawa Tengah? Ya, kalau dari kita ngelihatnya kan dari data objektif ya Put ya. Kalau dari data-data survei yang ada, misalnya ada lembaga kredibel, kita tahu di bursa cawapres secara nasional ya, Caimin itu masih rendah. Kan kita banyak simak ya. Tapi kan itu nasional. Kalau kemudian kita lihat provinsi ya, dugaan saya belum lihat data-datanya, pasti ada banyak lembaga yang buat yang kredibel juga untuk Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Dugaan saya angkanya lebih besar, bisa jadi mungkin bisa jadi 12, 13 atau bahkan 15% ya. Artinya ada potensinya juga. Tetapi sebenarnya saya lihat ini yang ditarget ya oleh koalisi ini itu bukan sekedar angka-angka itu saja, tapi basis pemilih Nahdien ya, yang itu di Provinsi Jawa Timur saya lihat itu kan besar sekali gitu ya, dan juga Jawa Tengah juga. Nah mungkin dugaan saya paling enggak, ya paling tidak itu dugaan saya Nasdem menginginkan supaya suara Anies itu enggak tertinggalnya terlalu jauh dibandingkan capres-capres yang ada ya, terutama Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar di situ. Nah sehingga ini kan memang manuver-manuver ya, untuk menominasikan jadi pasangan capres-cawapres. Tapi overall ini relatif ada kemajuan. Dalam arti kita lihat selama ini kan baru bursa capres yang berkembang atau muncul ke permukaan. Nah sekarang paling enggak sudah muncul pasangan capres-cawapres kan gitu. Nah walaupun ada drama-drama ya, dari beberapa partai ini kok koalisinya beloknya sainnya ke kanan, beloknya ke kiri katanya gitu. Ya kan sainnya yang diduga beloknya lurus ke kanan malah ke kiri atau ke kiri ke kanan, kira-kira gitu. Jadi ada perubahan komposisi ya di blok koalisi itu, tak lihat ada kecenderungan. Dan semalam kan kita dengar misalnya Demokrat mencabut gitu ya, di dukungan di koalisi itu. Terus juga pengumuman resmi ya dari partainya Mas Habib juga kan soal kondisi posisi PKB. Nah itu saya kira dinamika di blok blok dalam koalisi itu maupun antar koalisi itu akan terus-menerus terjadi. Tapi selama itu belum resmi ya, belum resmi. Saya kira walaupun sudah dideklarasikan seperti ini ya belum mesti 100% akan lurus-lurus saja sampai kemudian nama ini di KPU. Tapi kalau saya lihat semangatnya ya deklarasi sore tadi gitu. Ini saya lihat komitmen PKB ini ya untuk mendukung berpasangan dengan Nasdem ini tampaknya sangat serius gitu ya. Artinya ini bukan manuver-manuver saja gitu, tapi ini saya lihat ini sudah sebagai sebuah keberanian gitu ya untuk mengambil langkah politik dengan berbagai konsekuensi dan risiko tentunya, untuk kemudian melanggeng maju langsung maju ke berlayar ke dalam Pilpres itu sendiri gitu. Baik, Mas Syaiful Huda, ini bukan sekedar manuver-manuver dari PKB kata Mas Nyarwi, ini merupakan sebuah keberanian untuk bisa berkomitmen. Mas Syaiful Huda, silakan. Ya sebenarnya bukan manuver, ini keputusan politik. Jadi jauh sekali dari makna manuver saya kira. Ini keputusan politik yang kami ambil setelah mempertimbangkan berbagai hal. Kita apresiasi Mas Habibur Rahman. Sampai ketemu. Yap. Ada jalur yang lain nanti
Iya, Eh, betul. jadi, tapi prinsipnya kenapa dinamika ini semacam ini? Karena memang saya kira harus dimulai dari sebuah asumsi. Memang sampai hari ini dari segi lembaga survei tidak ada satupun tidak ada satupun calon presiden yang memenuhi ambang batas aman psikologis 51%. Ya, kalau kita lihat semua lembaga survei hasilnya elektabilitas capres kita masih di bawah 40%. Jadi alih-alih nyampe 51%. Nah, itulah yang lalu kenapa dinamika ini begitu sangat luar biasa. Nah, artinya sampai hari ini publik belum meyakini satupun 3 capres kita akan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024. Nah, dalam situasi yang begini, ada 2 hal yang pasti akan menjadi pertimbangan semua blok poros ya. Misalnya blok poros Mas Habibur Rahman, blok poros dari PDIP, dan tadi siang kami bikin blok poros baru mendeklarasikan Mas Anies dan Gus Imin. Dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik deklarasi tadi. Jadi dalam suasana yang semacam itu ada 2 hal. Yang pertama, mempertebal koalisi. Yang kedua adalah mencari sosok cawapres yang dirasa bisa memberikan penggenapan dari kelemahan masing-masing. Nah, pada konteks itu saya mewajarkan ya, termasuk bagaimana Pak Prabowo, walaupun PKB sudah 1 tahun, 19 hari, belum juga beliau berani untuk mendeklarasikan cawapresnya misalnya dengan Gus Imin. Itu terjadi karena masih terus menghitung gitu. Karena itu bagi PKB sendiri juga tidak terlalu masalah gitu. Jadi ya memang jalannya harus begini gitu. Baik, baik. Begitupun Mas Ganjar, ada Mas Arief di sini gitu. Kenapa belum juga memutuskan cawapresnya? Lagi-lagi karena mempertimbangkan aspek betapa pentingnya mencari sosok yang tepat untuk mendampingi Mas Ganjar. Dan kami sudah menghitung insya Allah pasangan Anies Gus Imin akan bisa berkontribusi maksimal bagi pemenangan di Pilpres 2024. Baik Mas Saiful Huda. Nanti setelah jeda juga Bang Habibur Rahman bisa dijelaskan gara-gara nggak kunjung-kunjung mengumumkan siapa pendamping Pak Prabowo, akhirnya ditinggal oleh salah satu partai yang tadinya ada di koalisi. Termasuk juga kalau PKB ada di koalisi mendukung Pak Prabowo, suara NU kan harapannya adalah mendukung Prabowo. Tapi setelah ditinggal bagaimana kemudian strategi dari Gerindra sendiri? Nanti kita akan bahas tentunya setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf buka suara menanggapi deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan bakal cawapres 2024. Yahya Khalil Stakuf menegaskan bahwa tidak ada calon presiden maupun wakil atas nama NU dan para ulama sudah sepakat untuk tidak lagi mencampuri urusan partai politik. Kami mengundang teman-teman wartawan untuk hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan informasi khusus. Walaupun PBNU nggak ngomong apa-apa juga survei rating kan keluar aja gitu. Artinya orang-orang nggak usah dikasih tahu udah punya pilihan masing-masing gitu. Jadi mau dibilang seksi tidak seksi ya terserah saja. Tapi PBNU sekali lagi karena ini keputusan muktamar ya tidak bisa menempatkan diri sebagai kompetitor di dalam kompetisi politik seperti ini. Nanti sebelum kita minta pandangan Mas Nyarwi, apakah kemudian statement pernyataan dari PBNU ini kemudian menegaskan bahwa jangan berharap untuk bisa mendapatkan suara dari kaum NU dengan menggandeng Caimin. Nanti kita akan perjelas dengan Mas Nyarwi, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Bang Habib untuk bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Mas Saiful Huda tadi. Bang Habib tidak segera mengumumkan siapa yang akan menjadi pendamping Pak Prabowo, akhirnya ditinggal oleh salah satu anggota partai koalisi. Kemudian juga yang kedua, bagaimana kemudian menyiasati yang tadinya suara NU atau suara dari PKB ini mendukung Pak Prabowo sekarang sudah hilang, bagaimana strateginya? Saya pikir kita nggak mau terlalu jauh berpolemik soal sesuatu yang sudah terjadi ya. Keputusan sudah dibuat oleh Pak Muhaimin Iskandar dan sahabat-sahabat kami di Partai Kebangkitan Bangsa dan kita
harus menghormati ya. Di sisi lain kami juga kan memang tidak bisa membuat keputusan soal cawapres itu tergesa-gesa ya, karena kita pengen dapat keputusan yang benar-benar matang ya, benar-benar tepat, benar-benar bisa menjawab ya persoalan sekarang ini ya, begitu rigidnya persaingan antar 3 baca pres, begitu ketatnya, sehingga kita perlu betul-betul matang membuat putusan yang bisa diterima oleh semua pendukung partai politik pendukung Pak Prabowo. Kalau rekan-rekan PKB punya keputusan ke Pak Anies ya, karena memang memberikan kecepatan ya, lebih cepat ya, monggo silahkan, dan kita tidak, namanya politik ini kan kita saling menghormati, nggak bisa paksa ya, kita ucapkan selamat ya, semoga ya bisa maksimal juga itu. Nah, kedua, soal posisi Pak Prabowo di mata Nahdien ya. Kalau Anda ikuti survei, kalau nggak salah LSI, 2 LSI terakhir ya, Pak Prabowo itu tertinggi di mata kaum Nahdien. Ada risetnya. Karena kalau kami melihat ya, tadi dikatakan oleh Ketua PBNU, tidak ada yang bisa menyeret-nyeret warga NU ke pilihan tertentu. Ya. Begitu juga ada kekuatan lain di NU ini, misalnya keluarga almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, representasinya mungkin Mbak Yeni, yang memang kadang tidak terlalu akur dengan Pak Muhaimin Iskandar, tapi de facto dengan berbagai dinamika tersebut, suara Pak Prabowo ya, elektabilitas Pak Prabowo di mata kaum Nahdien tinggi. Nah, kenapa? Kami menganggap karena memang itu kembali ke sikap ya Pak Prabowo yang merangkul ya. Kita lihat Pak Prabowo ya, walaupun kemarin misalnya ada Gus Muhaimin di koalisi, tetapi Pak Prabowo tetap merangkul pihak-pihak yang quote and quote disebut kurang akrab dengan Gus Muhaimin, misalnya Mbak Yeni ya kan, kemudian juga PBNU. Itu memang sudah bawaannya Pak Prabowo. Beliau itu kalau bisa mempersatukan pihak-pihak yang seolah terpecah. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan kami pikir ini dilihat oleh grassroots-nya NU. Ya, tambah lagi semasa almarhum Gus Dur hidup, Pak Prabowo disebut sebagai salah satu pemimpin yang ikhlas. Ya, dan itu terngiang-ngiang terus ya di di hati Nahdien ya, hal tersebut. Jadi kami tetap percaya diri ya, walaupun ya tentu nggak bisa satu organisasi tertentu, satu partai tertentu mengklaim akan membawa gerbong Nahdien ini ya. Tapi kami percaya diri Pak Prabowo bisa memenangkan hati ya sebagian besar kaum Nahdien. Baik, nah mengenai soal ini juga, karena Jawa Timur, Jawa Tengah juga merupakan kantong suara dari PDIP. Bagaimana kemudian strateginya, Mas Arya Bima? Oh ya, pertama-tama tentunya juga mengucapkan selamat ya kepada Mas Anies dan Gus Imin yang sudah mendeklarasikan sebagai capres dan cawapres untuk PDI Perjuangan, dan calon kami adalah Pak Ganjar Pranowo yang konon kalau toh Mas Anies ini dengan Caimin akan mendongkrak suara di Jawa Timur dan Jateng, ya tentunya itu kita paham untuk kedua pasangan ini untuk saling mendukung elektabilitasnya, walaupun perlu mencermati dari lembaga survei yang dijadikan indikator untuk elektabilitas keduanya, dan tentunya kedua pasangan ini akan sangat membuat kader PDI Perjuangan untuk semakin bersemangat. Ya. Kita akan semakin lagi turun ke bawah untuk menyapa rakyat, untuk mengenalkan dan memenangkan calon kami, Pak Ganjar Pranowo. Dan ini sudah selalu ditekankan oleh Ibu Mega dari jauh-jauh hari, di dalam perintah hariannya, di dalam pesan hariannya. Sudah sekarang
semuanya tidak usah ikut mikir-mikir ya. Kalau istilah Ibu Mega, dansa-dansi elit ini ya. Ya, semua diminta untuk turun ke bawah ya, untuk menyapa rakyat, mengenalkan sejelas-jelasnya kandidat Pak Ganjar Pranowo ini secara langsung ya, nggak usah hanya lewat media sosial, door to door, ketuk pintu ya, dan lebih banyak mendengarkan, tanya kepada rakyat ya, tanya apa masalah rakyat itu apa, jangan banyak ngomong ya. Dan kemudian partai harus berbuat apa nantinya ya. Calon kami harus berbuat apa, Pak Ganjar ini harus berbuat apa, itulah pegangan kami. Perintahnya adalah turun ke bawah ya. Ini yang menjadi proses untuk mengenalkan yang masih 15% rakyat Indonesia ini belum mengenal Mas Ganjar. Kalau di Jawa Timur kami tetap tidak tinggi hati, tetap rendah hati bahwa pemilu Pileg tahun 2019 kemarin menjadi partai pemenang di Jawa Timur. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Jawa Timur adalah basis massa Nahdliyin dan juga nasionalis. Namun sekali lagi bahwa 8 di lembaga survei 87% pemilih PDI Perjuangan ini adalah umat Muslim. Dan hasil survei juga 56% dari umat Muslim dari 87% ini menyatakan dirinya Nahdlatul Ulama. Ya, jadi saya percaya untuk hal yang terkait dengan kawan-kawan Nahdliyin, karena ketegasan Ibu tidak hanya di saat kampanye semacam ini, saat kita melakukan konsolidasi, saat kita diperintahkan untuk turun dari antara warga Nahdliyin atau rakyat ini kan ada defisit akses untuk menyelesaikan persoalannya. Ya persoalan pupuk, ya persoalan pendidikan, ya persoalan kesehatan, ya persoalan tabdiska pendidikan, yang berbagai persoalan. Defisit aksesnya ditutup oleh partai dan DPRD tingkat provinsi, tingkat pusat. Jadi kami percaya bahwa kawan-kawan PDI Perjuangan saat ini tetap melaksanakan perintah Ibu, pesan Ibu, tidak usah mikir dansa-dansi elit yang terus akan dinamis, tapi kita memahami dan menghormati ya. Kita memahami dan menghormati, termasuk tadi saya katakan memberikan ucapan selamat kepada Mas Anies dan Mas Ganjar. Tapi saat ini kami warga kader PDI Perjuangan di 3 pilar tugasnya turun secara langsung, menyapa rakyat langsung dan menanyakan, mendengarkan rakyat maunya apa, dan partai serta kandidat kami ke depan harus berbuat apa. Baik, Mas Habib, nanti kita... Demikian kami percaya cara itu akan memenangkan kandidat calon presiden kita ke depan. Baik, nanti kita lanjutkan karena Mas Nyarwi sesuai dengan judul yang kami ambil, Anies Caimin mampukah kemudian merebut hati Nahdliyin? Kita sudah dengarkan bagaimana tadi pernyataan dari PBNU, termasuk juga kalau Bang Habib bilang bahwa sebenarnya realitanya ini justru Pak Prabowo yang kuat di dalam kaum Nahdliyin, begitu kan? Yang mendapatkan nilai positif. Tapi nanti mungkin Mas Nyarwi bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Dan pemirsa, ketika suara dari kaum Nahdliyin ini diperebutkan, begitu, ini kita mendengarkan tadi bagian pernyataan dari PBNU. Saya mungkin bisa ulangi lagi, yaitu Gus Yahya mengatakan, saya tegaskan sekali lagi di sini tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon itu atas nama kredibilitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Mas Nyarwi bagaimana melihatnya? Termasuk juga Bang Habib tadi mengatakan, kalau realitanya di lapangan sebenarnya justru Pak Prabowo yang mendapatkan nilai positif dari kaum Nahdliyin. Ya, begini, NU itu kan kalau kita bicara organisasi ya, organisasi sebagai organisasi keagamaan ya, maka muncul jamiah jamaah itu ya yang sering dijelaskan Ketua Umum PBNU. Tapi apa yang disampaikan Ketua Umum PBNU Gus Yahya itu sudah sangat tepat sekali, Putri. Kenapa? Karena nggak mungkin politik NU itu ada dalam satu kandang, itu nggak mungkin, satu partai atau apa nggak mungkin. Kenapa? Karena NU kan nilai ya, orang merasa terafiliasi. Data survei juga selalu tanyakan kan, dan di data survei itu banyak yang kemudian jawabannya kira-kira kalau di beberapa kali survei nasional, saya sendiri juga pernah menyelenggarakan itu 50-an lebih, bisa 52, 53, naik turun, nah kurang lebih segitu. Total dari pemilih Muslim itu mengaku afiliasinya ke sana. Maka wajar kalau tadi misalnya
Mas Arya Bima mengatakan di PDIP misalnya itu afiliasi yang mengaku dari Islam memilih 56 misalnya begitu ya. Dari Gerindra Mas Habib juga mengatakan pendukung Pak Prabowo misalnya begitu juga banyak. Nah, artinya secara natural di NU itu kan banyak tokoh. Ya, NU itu kan isinya kalau kita lihat historinya ya, itu kan isinya pesantren, banyak tokoh dan semua punya preferensi baik kepada tokohnya sendiri ya, kiai-kiai, ulama-ulama itu di berbagai daerah se-Indonesia dengan kemudian juga kepada organisasinya juga. Nah, makanya di sini kemudian banyak pada akhirnya NU itu tidak bisa menjadi satu representasi politik. Jadi dia bisa merepresentasikan ya banyak orientasi politik dan itu tradisi itu kan udah lama ya. Makanya ini juga menjadi tantangan ya khususnya ketika deklarasi Anies dan juga Caimin di Jawa Timur gitu. Seberapa kuat gitu ya mampu meyakinkan gitu ya tokoh-tokoh NU di Jawa Timur yang juga tentu saja bisa jadi punya preferensi misalnya ke partai-partai lain tapi ke capres bagaimana. Maka tiket splitting kalau dalam teori tiket splitting ya itu kan selalu ada mengatakan preferensi ke capres berbeda dengan preferensi kepada partai kan gitu. Nah di sini bisa juga dalam konteks NU gitu mungkin preferensi ke partainya juga bisa ke partai tapi capresnya juga bisa berbeda dari diusung pada partai. Nah di sini celah-celah ini yang dugaan saya itu akan menjadi peluang dari Mas Saiful Huda gitu ya dan juga mungkin tokoh lainnya nanti yang misalnya mencawapreskan dari tokoh yang dianggap NU atau bahkan capres yang dianggap punya genealogi punya kaitan dengan NU misalnya atau keluarga besar NU. Jadi balik lagi NU itu pasar politik yang besar sekali makanya itu tidak ada satupun dari tokoh NU pasca Gus Dur itu yang sangat dominan ya bahkan di tingkat elektabilitas dari para capres yang NU kan banyak tetapi kemudian kan jarang yang angkanya paling tinggi gitu loh artinya rata-rata lah karena apa karena pasti terbelah terbagi lah istilahnya representasi itu. Nah tapi ini menjadi tantangan dan justru menjadikan tadi Gus Yahya menyinggung ya ada yang mengatakan NU menjadi sangat seksi ya tentu saja karena pasar pemilihnya kan besar sekali dan bisa berebut atau berbagi suara di sana yang bisa digunakan ini baru dari pemilih belum lagi dari sisi nilai dan komitmen keorganisasian kebangsaan dan seterusnya. Yang kita tahu NU itu punya value yang luar biasa kalau untuk membangun Indonesia kira-kira gitu dan ini saya kira dibutuhkan banyak partai maupun banyak capres gitu loh. Nah ini yang jadi daya tariknya di sana saya kira. Oke, daya tarik tersendiri Mas Saiful Huda bagaimana kemudian tadi Mas Saiful katakan ini ada tantangan bagaimana kemudian pasangan Anies Baswedan Caimin meyakinkan para ulama di sana para ulama NU tentunya untuk bisa dengan yang preferensinya beda-beda untuk bisa kemudian memberikan dukungan. Ya yang pertama atas pernyataan PBNU ya kita hormati dan memang harus begitu secara organisasi PBNU harus mengayomi semua pihak itu yang pertama. Yang kedua tentu kami juga pertegas bahwa dalam deklarasi tadi sama sekali kita tidak ngomongin soal membawa nama NU sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tapi fakta bahwa Gus Imin adalah cucu dari pendiri NU itu iya. Bahwa 90% kader PKB adalah kader Nahdlatul Ulama. Itu fakta juga. Bahwa seluruh struktur PKB adalah aktivis NU. Itu fakta juga di lapangan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga saya setuju apa yang disampaikan oleh Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang selalu berulang-ulang disampaikan bahwa urusan NU adalah urusan bagaimana partai apapun partainya maupun mengurus NU. Nah kebetulan sampai hari ini kami di PKB merasa ada kedekatan tidak hanya kedekatan emosional tapi punya ikatan kultural, kami punya ikatan politik, gitu. Karena di era reformasi ini, PBNU pernah melahirkan partai yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam satu etape sejarah, mendirikan yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Dan itu juga sejarah yang tidak bisa dinafikan dalam konteks perjalanan pasca reformasi ini. Dan politik titip menitip itu sudah dalam era reformasi itu tidak relevan sebenarnya gitu.
Nah, yang paling relevan adalah bagi kaum Nahdliyin, saya tidak menyebut PBNU atau NU ya. Bagi kaum Nahdliyin, kalau ingin ada proses percepatan semua agenda perjuangan para kiai, para jengan bisa goal untuk masa depan kesejahteraan politik, keadilan dan seterusnya, ya harus bersatu. Gitu. Itulah makna reformasi. Siapapun yang punya kekuatan politik harus bersatu, bernaung dalam sebuah partai politik. Dan itu pernah dilakukan oleh PBNU dan akhirnya melahirkan PKB. Nah, pada konteks itu kami meyakini terlebih-lebih kalau nanti misalnya di ujung Mas Habibur Rahman mungkin ngambil pasangannya Pak Prabowo, cawapresnya siapa, Mas Ganjar mengambil cawapresnya siapa gitu, dan tidak ada yang latar belakang dari NU cawapresnya, dan kemudian Gus Imin sebagai satu-satunya representasi kader NU, saya meyakini semua orang Nahdliyin akan kembali ke rumahnya, punya panggilan jiwa dan panggilan ideologis, punya panggilan akidah, punya panggilan ajaran keagamaan untuk bisa memenangkan Gus Imin. Oke, jadi penentunya adalah siapa yang akan menjadi pasangan atau gandengan dari Pak Prabowo, seperti katakan tadi oleh Mas Syaiful Huda. Karena kalau memang ternyata Caimin di sana, ya orang-orang akan kemudian kembali ke rumahnya masing-masing. Menurut Bang Habib? Ya, tentu kita hormati itu pandangan dan ekspektasi Mas Huda ya. Kita tentu punya analisa sendiri juga ya, bahwa bicara soal sikap Nahdliyin itu adalah bagaimana bicara soal nilai. Bagaimana Pak Prabowo menunjukkan sikap dan kepribadian ya yang mencerminkan nilai-nilai ke-NU-an. Ini udah sangat sering dikupas tuntas ya. Termasuk saya tadi mengutip pernyataan almarhum Gus Dur ya. Terus bagaimana Pak Prabowo itu menggagas politik persatuan ya. Pak Prabowo ini kan dalam konteks persatuan tuh ikonik sekali. Terutama setelah 2019 ya, ketika beliau yang sebelumnya dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi, tetapi ternyata bisa bersatu dan bekerja sama. Ini sikap-sikap seperti ini kan sikap-sikap yang ya dapat dikatakan ya gaya-gaya NU juga gitu kan. Kaum Nahdliyin itu kan di mana saja bisa nyambung, ya kan. Jangankan sesama umat Islam, dengan umat agama lain pun akrab, bisa bikin akrab. Ya, itulah yang ada juga pada Pak Prabowo gitu kan ya. Gaya yang merangkul ya, gaya yang menyatukan ya, gaya mempererat tali silaturahim. Nah, saya pikir itu yang lebih menjadi prioritas bagi kami ya. Sehingga kalau toh nanti ada cawapres dari kami misalnya kader NU atau bukan kader NU, ya sudah ada model yang besar di diri Pak Prabowo itu untuk menggait hatinya dari Nahdliyin. Baik, sudah ada modal besar dari Pak Prabowo. Kalau dari Pak Ganjar sendiri bagaimana, Mas Arya Bima? Apakah kemudian nanti akan berpasangan dengan Pak Ganjar ini kemudian yang diharapkan juga bisa merebut hati ataupun juga suara dari kaum Nahdliyin, Mas Arya Bima? Bukan hanya urusan suara ya, PDI Perjuangan sangat meyakini Republik Indonesia, NKRI, Pancasila ini tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa tetap berdiri di dalam pluralisme dan kebinekaan tanpa warga Nahdliyin. Peran strategis NU ini tidak hanya bicara di dalam politik elektoral, terlalu kecil menurut PDI Perjuangan. Ya. Dari Kiai Hasyim Asy'ari sampai 1 Juni Sumbito Sokai, sampai Pancasila dalam rumusan Undang-Undang 45, sampai hari ini kita tidak bisa membayangkan kalau negara Republik Indonesia ini tanpa warga Nahdliyin dan para ulama dan kiai besar, termasuk tentunya dengan Muhammadiyah. Jadi terlalu kecil membawa hal-hal yang terkait dengan NU dalam kaitan politik elektoral. NU menjadi penyangga eksistensi NKRI sampai hari ini. NU menjadikan Pancasila dan NKRI harga mati. Itulah persanyawaan ideologis. Secara sosiologis, wong cilik warga marhain dan kalangan Nahdliyin itu dalam satu tarikan nafas di dalam konsepsi ekonomi di pertanian, di perburuan, dan di nelayan. Jadi kita
Ya. melihat antara PDI Perjuangan dan Nahdlin adalah satu kesatuan sosial yang cukup kuat, bahwa kemudian kita wujudkan bagaimana Bu Mega mengajak Hasyim Muzadi, bagaimana Pak Jokowi mengajak Yusuf Kala sebagai Nahdlin, dan terakhir adalah Pak Jokowi mengajak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu bukan sekedar politik elektoral, mungkin secara elektoral pun juga tidak terlalu berpengaruh, tapi bagaimana menyangga Indonesia saat ini ke depan, itu hal yang lebih dipentingkan dari sekedar hanya hitung-hitungan menang dan kalah. Ada sesuatu yang lebih besar untuk warga Nahdlin, untuk para kiai dan para ulama untuk Indonesia ke depan dalam sikapi Indonesia saat ini. Saya kira itu. Baik, masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri untuk bisa merebut hati suara Nahdlin. Mas Nyarwi. Ya, karena ini sebenarnya kekuatan nilai NU yang punya daya tarik yang luar biasa ini, Putri, ya. Bukan berarti ormas yang lain tidak, tapi secara kultural ini kan persebarannya dan akarnya kuat sekali, sehingga dan kebetulan kan kita tahu NU udah muncul sebelum Republik ini berdiri kan, sehingga basis semai ideologisnya itu bisa kemana-mana. Nah, dampaknya dampaknya kalau kita lihat ketika dalam politik kepartaian di Indonesia, ya, NUID ini bersinggungan dengan partai ID yang lain kan gitu. Maka tidak salah dan tidak wajar kalau misalnya kalau di data survei pun menunjukkan irisan-irisan itu gitu. Dan sudah tepat saya kira pilihan dari statement Gus Yahya itu, bahwa representasi NU di sana tidak bisa diatasnamakan satu gitu loh. Jadi yang ada adalah capres, cawapres atau tokoh siapapun yang memang dari keluarga besar Nahdlin, dan itu bisa terjadi dan itu bisa diklaim kan gitu. Tapi bukan dalam artian organisasi. Nah, di sini nanti kompetisinya ini yang saya lihat nanti akan saya kira juga ada ya, misalnya kayak di Jawa Timur pasti ada gitu. Nah, bisa jadi yang terjadi kalau misalnya nanti dari koalisi Mas Anies, Caimin, nah mungkin bisa juga ada kemungkinan ya, dengan misalnya kalau ruang kompetisi di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh dianggap luar biasa, pasangan yang lain bisa jadi akan merekomendasikan cawapres NU misalnya, atau paling enggak memperkuat narasi ke-NU-annya, ya seperti itu di masing-masing blok koalisi itu di capres-cawapres. Nah, ini memang bisa hanya sekedar narasi politik yang terjadi pada ranah elektoral saja, artinya orang menjelaskan dirinya siapa, meyakinkan, tapi juga bisa jadi pada platform ideologis. Tadi misalnya kayak Mas Arya Bima kan menjelaskannya pada konteks ideologis dan organisasi gitu ya, tapi juga dua-duanya saya kira itu penting, dan dinamika itu saya lihat ya menempatkan NU menjadi salah satu epicentrum tarik-menarik ini ya untuk kontestasi Pilpres, dan sudah teruji juga saya kira banyak tokoh NU itu sudah menjadikan Pilpres ya biasa, bertarung kemudian bersanding lagi gitu. Jadi kita makanya kalau slogan Pilpres yang gembira atau Pilpres kita bertarung tapi biar bersanding lagi, itu juga saya kira akan bisa mudah terjadi ya, karena elit-elit ini juga sudah memahami pesta elektoral itu jangka pendek, tapi membangun bangsa itu kan jangka panjang kan gitu. Betul ya. Nah, mempertimbangkan kemudian siapa yang akan menjadi pendamping dari masing-masing wakil ini ataupun juga bakal calon presiden ini, baik Prabowo Subianto maupun Mas Ganjar Pranowo yang kita nantikan sekarang. Ada rencana kemudian kapan untuk bisa menyusul? Kalau sekarang kita sudah tahu satu pasangan sudah mengumumkan gandengannya, adakah kemudian dari pihak Prabowo Subianto? Ya, kita tetap akan menjalani proses ya yang melibatkan para ketum parpol. Yang jelas kita patuh dan taat pada deadline di undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum, yaitu 25 Oktober harus sudah ada nama cawapresnya. Baik, hanya kemudian sampai segitu, tapi tidak ada tanggal pastinya untuk yang bisa diberikan kepada masyarakat, jelas, Bang Habib? Ya tentu secepatnya, begitu ada nama tentu kita akan umumkan. Baik, Mas Ganjar sendiri atau dari Mas Arya Bima sendiri, bagaimana kemudian mengumumkan siapa salah sosok jadi calon pendamping dari Mas Ganjar? Mas Arya Bima sepertinya juga masih di mute. Ya, Mas Ganjar disibukkan dengan urusan untuk tadi turun ke bawah dan mendengarkan rakyat, tidak disibukkan dengan hal yang menyangkut dansa-dansi elit yang terus akan berubah sampai janur melengkung 19 November nanti, dan tetap akan mencari pasangan yang cocok untuk mengemban amat rakyat ini ke depan. Tentunya masalah elektoral juga tidak diabaikan ya, tidak dinafikan,
dan kita juga terus mencermati perkembangan-perkembangan yang terus saat ini terus dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Tapi saya percaya dan yakin sekarang ini Mbak Puan juga melakukan berbagai pertemuan-pertemuan dengan partai maupun tokoh. Begitu juga Ibu Mega selalu menyampaikan bahwa kita ingin bekerja sama dengan seluruh partai politik yang tentu mempunyai fondasi dan tujuan untuk bangsa Indonesia ke depan ini dengan berbagai dinamika, tantangan dan ancaman yang harus diselesaikan kedua tokoh presiden dan calon wakil presiden ke depan. Saya kira itu. Baik, tapi Mas Arya Bima dan juga Bang Habib, kemudian ada nggak kemudian rencana untuk bisa menyusul pasangan dari Caimin, kemudian Mas Anies juga untuk bisa memilih wakil dari masing-masing baca pres ini perwakilan dari tokoh NU. Tapi nanti kita mungkin berikan jawabannya setelah jeda berikut ini, kami sudah kembali saat lagi. Baik, di segmen terakhir perbincangan ini pemirsa kita hanya bisa berikan waktu yang singkat untuk para narasumber memberikan pernyataan penutup, termasuk juga mungkin Mas Habibur Rahman, kemudian juga Mas Arya Bima. Ada nggak kemudian keinginan untuk bisa mencari pasangan bagi Pak Prabowo ataupun juga Mas Ganjar ini dari tokoh NU juga? Bang Habibur Rahman, silakan. Seperti kita sampaikan tadi bahwa sosok cawapres itu murni domain para ketum parpol kami, baik kriteria maupun namanya nanti akan diputuskan oleh beliau-beliau. Mekanismenya adalah dengan musyawarah. Tapi apakah nanti karena Gus Muhaimin salah satu capres dianggap sudah fix maju ya, kader NU, ya tentu itu menjadi pertimbangan tetapi tidak mutlak dan absolut. Ya, karena saya sampaikan tadi soal memenangkan hati Nahdien ini kan bukan dengan organisasi ya ataupun sosok tertentu, tidak seperti itu, tapi bagaimana kita mencerminkan bahwa capres kita itu memiliki nilai-nilai ke-NU-an. Ya, kita lihatlah dalam berbagai pemilu terakhir ya kan belum tentu juga ya kalau kita paksakan misalnya kader NU dan lain sebagainya bisa memenangkan mayoritas ya hati Nahdien ini gitu kan ya. Masih banyak faktor-faktor yang lain. Itu yang terus akan kami maksimalkan. Baik, Mas Arya Bima. Ya, Mas Arya Bima. Kembali, kami tidak bisa mendengar. Ya. Sejak 3 kali pilpres seperti Ibu Mega dengan Pak Kiai Hasyim Muzadi, kemudian Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla, dan terakhir adalah Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah wakil presiden dari kalangan Nahdien. Dan sekali lagi bukan hanya sekedar fungsi elektoral, tapi satu tarikan nafas warga Nahdien dengan wong cilik PDI Perjuangan dari basis sosialnya ini sama. Dari aspek ideologis jelas PDI Perjuangan meyakini tidak mungkin Indonesia ini tanpa Nahdien untuk tetap tegaknya Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dan pluralisme. Mau tidak mau bahwa orang-orang pilihan yang akan dijadikan sebagai tokoh ke depan tidak bisa tidak tentu ada berbagai unsur kedekatan dengan warga Nahdien kalau toh bukan dari Nahdien. Tapi faktor Nahdien tidak bisa tidak harus dipertimbangkan betul sebagai basis penyangga tetap tegaknya NKRI dengan fondasi Pancasila ini ke depan. Saya kira itu. Baik, menutup dari Mas Syaiful Huda termasuk juga menjelaskan kepada kita bagaimana langkah berikutnya dari pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Imin, Mas Huda. Ya, terima kasih Mas Arya Bima. Cara pandang yang cukup clear menempatkan Nahdien dan itu nggak pernah akan lekang dalam legacy Ibu Mega dan Mas Arya. Itu pula yang terus kami perjuangkan di PKB, bahwa nasib Nahdien hanya bisa secara politik, hanya bisa kita angkat derajatnya dengan lebih baik ketika politik kemaslahatan bisa kita bangun bersama. Semoga Pilpres 2024 menjadi ruang yang terbaik, khususnya bagi warga Nahdien, untuk menentukan pilihan, menjatuhkan pilihannya yang terbaik. Dan kebetulan secara representasi hari ini Gus Muhaimin sebagai cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Bisri Samsuri maju dalam Pilpres 2024. Mohon doa restunya, semoga ini menjadi jembatan terbaik bagi masa depan Indonesia, di mana Mas Arya, Mas Habibur Rahman terus mendorong penguatan nasionalisme. Kami akan bekerja terus
untuk menopang itu dengan paham keagamaan yang semakin Ya, menguatkan harga mati NKRI. Baik Mas Huda, terakhir penutup singkat Mas Nyarwi. Ya, tentu ini obrolan yang sangat menarik, Bu. Bagaimana para blok yang mewakili dari tokoh ini ya, capres cawapres punya kalau bicara Nadine itu hampir punya kesamaan pandangan gitu ya. Tapi capres cawapresnya bisa berbeda. Ini menarik juga. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ada perubahan yang lebih bagus ya. Kalau 2019 itu orang bicarakan Nadine karena kebutuhan tokoh ya, terutama untuk mengantisipasi politik identitas. Nah, hari ini saya lihat ini warga Nadine mendapatkan tempat sebagai subjek politik ya, yang nanti akan bisa punya pilihan gitu ya, dan tentu akan menjadi rebutan. Seberapa besar misalnya Anies dan Mas Caimin, Mas Huda di sini meyakinkan gitu. Nanti juga Mas Habibur Rahman juga meyakinkan gitu. Jadi kemudian Arya Bima juga begitu. Jadi derajatnya overall akan meningkat, dan seiring dengan itu kecerdasan dan kelas sosial kaum Nadine, pendidikannya saya lihat sudah banyak mengalami peningkatan. Jadi ini juga menjadi tantangan karena di dunia politik makin cerdas kaum Nadine-nya. Nah, sekaligus di elitnya ini juga punya banyak peluang sekaligus tantangan untuk sama-sama meyakini dan mengajak. Jadi kita tunggu supaya lebih ramai tapi asik, tapi selalu akan bersatu dan menyenangkan gitulah pemilunya. Iya, Mas Nyarwi terima kasih, Bang Habibur Rahman terima kasih, kemudian juga Mas Arya Bima terima kasih, Mas Syaful Huda juga terima kasih sudah berbincang dalam kesempatan ini.